perputaran roda dari rumah menuju ke tempat ini. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagai penggugur dosa, dan apa yang diikhtiarkan dari kebaikan menjadi amalan yang diterima oleh Allah, sehingga menjadi pemudah jalan kita ke surga. Dan semoga dengan kita belajar bersama di dunia, nanti kita juga bisa reunian kembali di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beritiba kepada beliau, mengikuti apa yang menjadi sunnahnya, dan yang namanya beribadah itu harus sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan. Maka biar kita ibadahnya benar, Rasul ngajarin nggak ya? Kira-kira seperti ini ada dalilnya atau enggak? Ataukah sekedar kita niatnya baik, tapi ternyata jadi amal yang tidak diterima karena memang tidak ada dalilnya. Contoh misalkan kayak puasa sunnah di tanggal 27 Rajab, ataupun misalkan ada zikir tertentu, maka sekali lagi di bulan Rajab tidak ada amalan secara khusus yang harus kita lakukan. Kalau kemudian ibu mau melakukan amalan di bulan Rajab, monggo aja, tapi tidak dikhususkan di hari-hari tertentu. Kalau mau memperbanyak puasa, silahkan, tapi tetap puasa yang memang ada tuntunannya. Misalkan hari Senin, ibu niat puasa Daud, Rabu Daud, Kamis puasa Kemis, Jumat Daud, Ahad Daud, enggak apa-apa. Tapi jangan poso apa? Poso Recep lah, itu enggak ada. Poso Recep ya, khusus di tanggal 27 misalkan, khusus di tanggal 10, itu tidak ada tuntunannya. Kemudian begitu juga dengan doa. Kalau misalkan ibu berdoa dengan doa yang ma'ruf ataupun yang dikenal, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Doa dengan doa itu boleh, tapi kalau menganggap doa itu adalah wajib untuk kita baca setiap bulan Rajab dan Sya'ban, itu tidak boleh. Karena sebenarnya derajat hadis itu adalah dhaif ataupun lemah. Jadi kalau derajatnya lemah, dijadikan sebagai sandaran dasar nggak boleh. Tapi karena ini doa, kita tuh doa dengan teks yang seperti apapun diizinkan. Tapi nggak diizinkannya kalau menganggap bahwa doa itu berasal dari Rasul yang harus kita baca. Nah itu yang nggak boleh ya. Tapi kalau misalkan di bulan Rajab ini ibu baca doa tersebut, ya monggo aja, nggak masalah. Ataupun dengan doa yang lainnya, artinya tidak ada doa secara khusus, amalan secara khusus gitu ya. Ataupun misalkan puasa khusus, itu tidak ada pengkhususan. Bahkan Rasulullah sendiri justru memperbanyak puasa itu di bulan Sya'ban. Yang insya Allah kita puasa di tanggal 18 Februari ya, dijadwalkan satu Ramadannya 18 Februari, berarti kan sekitar ini udah berapa Rajab? 20 berapa ini? 27 ya? 27 Rajab. Nah berarti kan sekian hari lagi sudah masuk di Sya'ban. Nah Rasulullah itu tidak pernah memperbanyak puasa sunnah selain di bulan Sya'ban. Jadi kenapa kok kita memperbanyak puasa juga di bulan Sya'ban? Ibaratnya gini, kalau ibu mau ikut lomba lari maraton 20 kilo, maka latihan buat larinya bukan besok lomba, sekarang latihan lari, kan enggak toh? Kayak misalkan ibu mau berangkat haji itu nanti bulan apa biasanya bu? Mulai dari bulan Dzulqa'dah ya, bahkan Syawal udah ada yang berangkat. Nah, jadi ibaratnya bulan besok mau berangkat haji, itu kan ibu jalan-jalannya, latihan jalannya wes nanti dari tahun sebelumnya gitu. Loh bu, kok melaku-melaku? Oh, harapmu nggak kaji ya gitu ya. Jadi kenapa kok kemudian baru latihan muterin lapangan ya, jalan jauh, biar nanti di sananya kuat. Nah, fisiknya kuat. Sama bu, sebenarnya pada saat Ramadan itu bukan kita latihannya di Ramadan, enggak, latihannya jauh sebelum Ramadan. Makanya di bulan Sya'ban itu sudah harusnya kita mempersiapkan bekal untuk bisa tempur habis-habisan di Ramadan. Gitu ya. Makanya yang dilakukan sahabat itu, kanatis sahabah yastaqbiluna Ramadan fi sittati asyhur min qabl. Para sahabat itu sampai mempersiapkan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan itu datang. 6 bulan persiapannya, 6 bulan setelahnya yang dilakukan apa? Fokus
doa biar pahala di bulan Ramadannya diterima. Itu yang dilakukan sahabat. Lah nek kita persiapan Ramadan itu bukan dengan persiapan amal. Sesok masa opo yo belanja gitu ya. Akhirnya Ramadannya tanggal 18 Februari, hari-hari sebelumnya yang dipersiapkan adalah pulaan gitu ya. Yo endok, yo gula, yo teh, sirup dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya persiapannya bukan persiapan itu, persiapan amal ya. Maka saya cuma pengen mengingatkan saja ibu-ibu, karena nanti di bulan Ramadan sebelumnya itu masih banyak sekali di antara kita yang menjadikan tradisi, di mana tradisi ini tidak sesuai dengan tuntunan, karena kita ngerasanya kayak lawes biasa ngono, gitu ya. Jadi kayak menjadikan sebuah kebiasaan. Akhirnya kebiasaan itu dibenarkan. Nah ini yang harus kita rubah. Ibu sekarang sudah belajar fikih, harus berbeda amalnya. Dari dulu yang mungkin gak tahu, sekarang sudah tahu. Karena yang namanya ibadah itu gak akan diterima sama Allah kalau tidak dari tuntunan Nabi. Karena banyak sekali ternyata kita ini masih membenarkan kebiasaan. Padahal harusnya membiasakan kebenaran. Nah gitu ya. Yang benar kayak gini, ini yang kita biasain. Contoh, mungkin nanti tradisi nyadran ya, ziarah kubur. Sebenarnya ziarah kubur itu hukumnya boleh ibu, tidak ada larangan ziarah kubur. Tapi memang Rasulullah begini ya dalam masalah ziarah kubur. Ada sebuah hadis Rasulullah yang beliau bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Tadinya aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Berarti hukum ziarah kubur itu awal mulanya haram. Kenapa kok ziarah kubur itu awal mula hukumnya haram? Karena banyak sekali kesyirikan terjadi pada saat orang ziarah kubur. Jadi syirik pertama di muka bumi itu terjadi pada zaman pengikutnya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh itu bu, umurnya sampai 1650 tahun. Itu umurnya Nabi Nuh. Nah, beliau itu berdakwahnya kepada umatnya itu 950 tahun. Dakwahnya tok 950 tahun, hampir 1000 tahun. Tapi ibu tahu 950 tahun dakwah beliau, pengikutnya nggak sampai 15. Apa enggak beliau tuh suwabar luar biasa. Kita pengajian setahun alhamdulillah 100 tuh ya lebih kan gitu ya. Lah nek wis setahun sing ngaji gur wong 5, 10 itu kan rasanya ya Allah wis bubarke wae lah ya. Lah pengajian iki suwe-suwe entek. Loh mungkin kita tuh kalau berapa tahun enggak nambah-nambah itu wis muteng loh. Iya kan, akhirnya dibubarin karena jamaahnya berkurang. Lah beliau 950 tahun nggak nyampe 15. Makanya beliau itu ketika berdakwah sudah selama itu, dan justru malah nanti kalau kisahnya Nabi Nuh yang saat itu beliau bikin kapal ya bu ya, itu bisa dibayangin Nabi Nuh itu tinggalnya di kawasan yang memang situ daerahnya padang pasir. Tiba-tiba Allah perintahkan untuk bikin kapal. Apa nggak di elek-elek karo wong? Wih iki padang pasir. Namanya hujan aja ndak turun. Mosok yo kamu bikin kapal gitu ya. Akhirnya dilakukan umatnya Nabi Nuh itu apa bu? Datang ke kapal itu buang kotoran, di kapalnya Nabi Nuh itu bu. Jadi sampai kapalnya Nabi Nuh itu semua penuh dengan kotoran manusia. Bayangin, itu padang pasir, susah air, ndak turun-turun hujan, tapi kapalnya penuh dengan kotoran manusia. Sampai di situ Nabi Nuh tuh ya Allah, ini gimana cara bersihin kapalnya ini dari kotoran manusia? Tapi masya Allah ya, Allah tuh luar biasa. Sampai akhirnya satu kaum itu kena penyakit kulit yang susah banget disembuhkan. Semuanya kena penyakit kulit. Dan penyakit kulitnya tuh wes nganti gila nih gitulah ya. Wes gudiken yang sampai bonyok gitulah. Nah, sampai akhirnya orang yang sakit kulit itu kan semua kena nih. Dia naik ke atas kapalnya Nabi Nuh, kemudian buang kotoran di situ. Nah, buang kotoran di situ karena saking banyaknya kotorannya, dia kepleset. Nah, ketika kepleset, berarti kan tubuhnya kena kotoran manusia semua. Tiba-tiba keluar dari kapal
malah badannya bersih. Jadi sembuh, Bu. Jadi malah sembuh dengan kotoran manusia itu. Akhirnya masyarakat di situ bertanya-tanya, loh, kamu itu orang yang paling parah loh sakitnya di antara kami. Kok tahu-tahu bisa bersih kayak gini tuh kamu habis ngapain gitu ya? Tadi cerita, aku tuh tadi habis pup gitu ya di kapalnya Nuh gini. Terus aku kepleset, tiba-tiba habis kepleset kena dari kotoran itu. Lah kok aku bersih? Akhirnya berdusung-dusung gitu ya, berdoyong-doyong. Orang yang kemudian sakit kulit tadi dari kaum itu datang semua ke kapalnya Nabi Nuh, akhirnya ngoser-ngoser ke kotoran mereka ke tubuh mereka sendiri. Jadi sampai mereka itu membersihkan ya dengan badannya gitu ya. Nah, kalau disebutkan dalam sejarah itu sampai ibaratnya kotoran iki garek sak dulit. Jadi benar-benar sampai kemudian tinggal satu dulitan gitulah ya. Sampai orang akhirnya berbondong-bondong lah ya, ngoser-ngoserkan itu ke tubuh mereka dan mereka semua akhirnya sembuh ya dari sakit kulitnya. Nah inilah artinya Allah itu ngasih cara yang tidak biasa karena Nabi Nuh ini gimana nih cara membersihkannya, tapi justru dengan cara yang di luar daripada logika manusia. Barulah kemudian nanti hujan lebat turun gitu ya. Nah pengikutnya Nabi Nuh ini jumlahnya kan nggak nyampe 15 orang. Dari pengikutnya yang 15 ini, kemudian ketika mereka meninggal dunia, pengikut-pengikutnya, jadi pengikutnya Nabi Nuh punya pengikut. Inilah yang akhirnya menjadikan pengikutnya Nabi Nuh yang sudah meninggal ini, karena mereka orang luar biasa, orang-orang pilihan yang cuma segelintir doang, dijadikan kuburan mereka, dikasih patung yang mirip dengan mereka ketika hidup. Nah, jadi yang dilakukan pengikutnya Nabi Nuh apa? Menjadikan patung-patung ini, kata mereka, Allah abadikan dalam Al-Quran, mereka bilang, la na'buduhum, kita tuh sebenarnya nggak nyembah patung-patung ini, karena ini kayak cuma sebagai apa ya, kayak kita kan simbol gitu ya, patungnya Soekarno gitu, kita tuh nggak nyembah patung ini. Tapi mereka mengatakan, illa yuqarribuna ilallahi zulfa, hanya kita jadikan patung ini sebagai sarana untuk kita lebih dekat kepada Allah. Nah, inilah awal mula kesyirikan terjadi di muka bumi. Mereka mengkultuskan kuburan orang-orang soleh, gitu ya. Kalau nama pengikut-pengikutnya Nabi Nuh yang di dalam Al-Quran itu ada Wadda, Suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa, Nasra. Ini diantara nama-namanya gitu ya, yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Rasulullah akhirnya menjadikan bahwa tadinya ziarah kubur hukumnya haram. Karena dari kuburan akhirnya orang banyak berlaku kesyirikan gitu ya. Maka Rasulullah kemudian bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Tadinya memang dilarang fazuruha, tapi sekarang ziarahilah. Fa innaha tuzahidukum fid dunya, karena dengan ziarah kubur itu mampu untuk menjadikan kalian punya sikap zuhud terhadap dunia, wa tudzakirukum bil akhirah, dan mengingatkan kalian akan akhirat. Berarti ziarah kubur hukumnya boleh kalau ada dua syarat ini. Bikin kita jadi punya sikap zuhud terhadap dunia dan bikin kita ingat sama akhirat. Berarti kalau kita mau ziarah kubur tidak punya dua niat ini, hukumnya jadi haram. Karena banyak sekali orang hari ini mungkin tadi ya ritual sebelum bulan puasa, nyadran, datang ziarah kubur gitu ya, bawa air mawar, bawa bunga. Wah itu kalau wayai mau puasa, kembang di pasar kembang larang tuh ibu ya, 100.000 ya cuma bisa ada berapa. Coba misalkan hari-hari nggak seperti itu, 1.000 tok wah karung goni gitu ya, satu tampah itu ya Bu. Nah jadi ini harus dipahami dulu nih. Jadi bukan berarti nggak boleh ziarah kubur, silakan saja, tapi niatnya diluruskan, adabnya juga nanti diperhatikan ya. Nanti di pembahasan tentang apa namanya fikih tentang jenazah, insya Allah saya jelaskan lebih lanjut lah. Nah tapi maksud saya karena memang kita mau masuk bulan Ramadan, tolong hal-hal yang menjadi tradisi dan kebiasaan yang tidak sesuai dengan tuntunan dihindarkan.
Kalau mau ziarah kubur boleh, tapi tidak perlu dikhususkan di hari-hari tertentu. Oh, arpe poso, ayo ziarah kubur sih. Nggak ada aturan ziarah kubur harus sebelum puasa. Oh, nek dino Jumat nggak. Jadi silakan kapanpun untuk kita berziarah kubur gitu ya. Ini biasanya tradisi-tradisi yang banyak nih. Atau yang kedua misalkan tradisi padusan. Ya. Itu biasanya memang kalau menjelang Ramadan di daerah Cokro, di daerah pada Ciblon gitu ya, suka pada berenang gitu, padusan. Sebenarnya sih itu mengambil dari bahwa masuk di bulan suci kita harus dalam keadaan bersih. Maka orang-orang akhirnya pada berenang gitu ya, membersihkan diri. Sebenarnya filosofinya saja memang membersihkan diri, tapi bukan berarti dengan ritual-ritual gitu ya. Saya jadi ingat lagi, ini juga terjadi nih. Ini kalau ini pengalaman pribadi saya. Jadi misal besok Ramadan gitu ya. Kemudian mama saya itu biasalah, mak kan kalau mau Ramadan itu tadi persiapannya belanja gitu ya. Lah mama saya tuh belanja di pasar Kadipolo. Kemudian di pasar Kadipolo itu pulang-pulang tuh mama saya heboh. Vi, mosok yo, kok iso yo? Neng pasar Kadipolo itu semua penjual itu jualan ketan kola apem, katanya gitu. Yang jualan daging enek ketan kola apem, yang jualan sayur ada. Iki maksudnya opo yo? Kok yo ada semuanya. Nah, saya tuh inget Bu, saya tuh pernah belajar tentang Islamisasi Pulau Jawa. Jadi bagaimana Islam itu masuk ke Pulau Jawa dengan tradisi-tradisi yang bisa diterima oleh masyarakat secara mudah gitu ya. Memang tujuannya nanti kalau kita semakin belajar, kita ngerti yang asalnya gimana, kita meninggalkan tradisi, kembali kepada asal, kembali pada Quran dan Sunnah. Tapi mengenalkan pertama kali dengan tradisi. Jadi niatnya para wali songo tuh bagus gitu. Dengan cara yang sederhana, dengan cara yang gampang dipahami. Nanti kan lama-lama juga belajar, oh ngerti, oh iki gak ono tuntunan nih. Ya wes awak dhewe saiki ora sak. Nah gitu, tujuannya itu aslinya. Tapi sekarang tuh kebalik, orang menghidupkan tradisi, meninggalkan yang asli gitu ya. Nah ini yang harus kita rubah. Nah saya ingat ternyata ketan kola apem itu awal mulanya diambil dari bahasa Arab. Dari kata ketan kola apem, khotoan kola afwan. Ya, ketan itu dari kata khotoan, artinya berbuat salah. Kola dari kata kola, berkata. Apem dari kata afwan, maaf. Ketan kola apem, khotoan kola afwan. Kalau berbuat salah jangan lupa minta maaf. Nah, karena besok itu Ramadan, jadi diharapkan orang itu sudah masuk bulan suci, tidak ada lagi grundelan, nggak ada lagi sakit hati gitu ya, saling bermaafan satu sama lain. Tujuan aslinya tuh baik. Cuman kesini orang nggak mudeng. Ternyata asal muasalnya tuh begitu. Nah akhirnya cuma sekedar tradisi. Oh gawe ketan kola apem. Ya sudah, kalau kemudian nggak sempat bikin ketan kola apem, tuku wae. Akhirnya banyak yang jual. Padahal sebenarnya bukan itu maknanya. Masuk bulan suci, perbanyak taubat, ya. Perbanyak istighfar. Kalau ada kesalahan dengan manusia, ya minta maaf gitu. Jangan membawa dosa pada saat masuk bulan Ramadan. Karena kalau kita masuk bulan Ramadan masih gembol dosa, itu yang akan memberatkan ibadah kita di bulan Ramadan gitu. Jadi memang latihan-latihan itu tuh dari sekarang. Biar nanti Ramadan itu fokus ibadah benar-benar tempur gitu ya. Nah gitu maksudnya ya. Jadi ibu-ibu tentu untuk beramal ini harus didasari dengan ilmu. Jadi kalau misalkan nggak didasari dengan ilmu ya akhirnya jadi batil, jadi rusak semua. Karena orang hanya sekedar ikut-ikutan. Nah ikut-ikutan yang kemudian tidak ada tuntunannya itu namanya taklid. Ya, taklid itu ngekor aja. Saka sapa? Yo wes yo mbuh ya, wong ket biyen yo kaya ngono kae. Itu namanya taklid. Kita nggak boleh taklid buta. Jadi kalaupun kita mengikuti, ada nih dasarnya. Oh ini ada hadisnya. Oh ini ada tuntunannya. Oh Rasul pernah melakukan ini gitu. Jadi bukan cuma sekedar
tradisi lah biasanya ngono. Nah sekarang kita tidak lagi membiasakan kebenaran ya, membenarkan kebiasaan ya. Sekarang ini yang benar, ini yang kita biasakan gitu ya. Maka belajar fikih itu supaya memang amal ibadah kita tuh jalurnya tidak melenceng gitu ya, supaya memang oh ini datang dari Rasul kita lakukan, kalau enggak ya kita tinggalkan. Bukan cuma sekedar tapi kan niatku apik lah, itu tidak sekedar niat baik. Jadi niat baik pun juga harus didasari dengan cara yang benar gitu ya Bu. Nah itu insya Allah nanti untuk di bulan Februari insya Allah mulai masuk fikih Ramadan. Februari itu Ramadan kajian nggak Bu ya? Sini ya. Hah? Libur? Oh, maksudnya puasa tetap ada kajian, cuma nggak sampai full gitu ya. Jadi tetap kajian, berarti bulan Februari maksud saya masih ketemu. Oke, berarti bulan Maret sudah nggak? Maret kayaknya udah nggak ketemu deh. Nggak ya, karena sudah masuk akhir-akhir Ramadan ya. Baik, karena pertemuan kita berarti cuma ini 2 bulan. Saya pengen review atau saya pengen ngulang dulu fikih puasa deh, supaya memang ibu-ibu nanti nggak salah kaprah ya pada saat menjalani puasa. Jadi saya pengen bahas fikih puasa dulu. Nah, puasa itu yang wajib kan ada 3. Ya, puasa wajib itu bukan cuma puasa Ramadan tok, tapi puasa wajib itu ada 3. Ada puasa Ramadan, ada puasa kafarot, sama puasa nadar. Nah ini saya jelaskan sedikit-sedikit ya. Puasa kafarot itu puasa untuk melanggar sumpah. Jadi denda. Jadi ketika ibu melakukan sesuatu kesalahan, ada yang memang cara menebus dosanya diantaranya dengan bayar kafaroh. Nah kafaroh itu nanti ada kafaroh puasa, ada kafaroh memberi makan gitu ya. Nah di antara kafaroh itu ada yang berpuasa. Contoh kafaroh yang denda yang dengan puasa apa? Di antaranya 1, melakukan hubungan badan di siang hari Ramadan. Nah jadi kalau ada suami istri melakukan hubungan badan di siang hari Ramadan, maka dia kena denda. Dendanya apa? Fasiyamu syahraini mutatabi'ain, berpuasa selama 2 bulan penuh. 2 bulan penuh itu kalau memang wajibnya kafaroh puasa itu bagi suami ya. Istri itu tidak terkena kafaroh puasa. Tapi ketika istri mau untuk membantu suami juga membayar kafaroh puasa, nggak bisa dibagi 2. Jadi tetap 60 hari, 60 hari. Cuma bedanya kalau istri mengalami menstruasi, maka dia tidak terhitung di menstruasi itu, nanti habis mens tinggal melanjutkan bilangannya saja. Tapi kalau suami karena tidak ada menstruasi, maka ketika misal udah dapat 59 hari, di hari terakhir ternyata dia sakit, masuk angin, muntah-muntah, tidak bisa puasa, maka lusa harus mengulang dari hitungan 1. Karena perintahnya berturut-turut gitu ya. Nah, ini kafaroh untuk hubungan badan di siang hari Ramadan. Memberi makan, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Baru kalau nggak mampu gimana? Kalau nggak mampu maka it'amu sitina miskina, memberi makan 60 orang miskin. Jadi kisah ini gitu ya, kafaroh ini awal mulanya ada salah seorang sahabat yang sudah sepuh, yang sudah tua. Kemudian dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah celaka aku. Loh kenapa kok kamu bilang tiba-tiba kamu celaka? Aku dosa besar. Aku melakukan hubungan badan dengan istriku di siang hari Ramadan. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya sudah, kalau gitu kamu puasa selama 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, tidak bisa lah aku puasa 2 bulan berturut-turut. Lawang yang sebulan Ramadan aku gak kuat. Loh, ini kan buktinya di siang hari aja dia udah melakukan hubungan badan gitu ya. Gak bisa ya Rasul, kalau 2 bulan berturut-turut gak mampu. Ya sudah, kalau gitu memberi makan 60 orang miskin. Gak punya juga ya Rasul, aku gak punya makanan untuk aku bagi ke 60 orang miskin. Akhirnya saat itu kemudian Rasulullah masuk ke dalam gitu ya, kemudian ngambil kurma, kemudian bilang ya sudah, kalau kamu tidak punya makanan untuk kamu beri ke fakir miskin, nih kasih fakir miskin yang ada di sekitarmu. Jadi Rasulullah tuh malah yang nyedekahin, saya bayarin buat orang ini. Dia
masih bilang lagi, apa kata dia? Ya Rasul, emangnya ada yang lebih miskin dari aku po di Madinah ini? Loh, ketawa Rasul ya. Ibaratnya nih orang udah nggak bisa nahan nafsu bulan Ramadan, kon poso gak iso ya, suruh sedekah nggak punya, malah sing sedekah Rasul. Ya udah kamu bagikan fakir miskin, malah dijaluk karo DE ya. Emang nggak ada yang lebih miskin dari aku ya Rasul? Rasul ketawa. Nah jadi memang puasa 2 bulan berturut-turut itu ya dicoba dulu mampu atau enggak gitu. Jangan, artinya itu bukan pilihan gitu loh. Aku mau milih ngasih makan aja lah, enggak. Harus diusahakan dulu. Kalau benar-benar nggak mampu baru memberi makan gitu ya. Nah puasanya itu namanya puasa kafaroh. Kemudian puasa kafaroh lagi nanti pada saat kita bersumpah dan melanggar sumpah. Misalkan gini, ibu pernah bersumpah ketika ibu pernah jadi OSIS nggak? Pernah ya? Atau OSIS itu biasanya nggak tahu, OSIS organisasi siswa di sekolah. Itu dulu ketika dilantik, ibu ada pelantikan gitu nggak sih? OSIS ada. Dulu ada deh ya. Pokoknya seingat saya tuh sekolah ada namanya ISC kalau di pondok ya. Nah itu tuh dilantik di baiat itu dengan sumpah. Saya demi Allah, kalau dulu gitu ya. Demi Allah, saya bersumpah saya akan menjalankan amanah sebaik-baiknya bla bla bla. Kalau ibu pernah nih disumpah baiat apapun gitu, kemudian ya mestilah kita ada aja yang dilanggar sumpahnya gitu loh. Mungkin ternyata kita tidak menjalankan amanah dengan baik. Maka ketika kita sudah bersumpah dan melanggar sumpah itu, maka hakikatnya ibu kena denda kafaroh. Nah, kafarohnya apa? Kafaroh sumpah itu 1, memberi makan 10 orang miskin. Ya. Kalau misalkan tidak mampu memberi makan 10 orang miskin, yang kedua memberi mereka pakaian. Nah kalau tidak mampu lagi baru berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Nah kafaroh ini namanya kafaroh sumpah gitu ya. Jadi kafaroh sumpah nanti terjadi pada zamannya Rasulullah saat kisah hadisul ifki ataupun terjadi berita bohong tentang tuduhan perselingkuhan antara Aisyah dengan salah seorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal. Jadi dulu itu kan Aisyah diisukan gitu ya, ada salah seorang. Jadi kalau sedikit kisah tentang Aisyah itu, jadi Rasulullah tuh kalau beliau jihad itu selalu mengundi salah satu dari istri-istrinya. Kemudian undian saat itu jatuh dibuka, namanya adalah Aisyah. Kemudian Aisyah saat itu memang badannya tuh masih kurus gitu ya, sehingga beliau ditaruh di atas tandu, jadi kayak ada unta, di atasnya ada sekedup gitu ya, ada kayak rumah-rumahan. Nah Aisyah tuh ditandu terus ditaruh di atas unta itu. Nah Aisyah saat itu suka pakai perhiasan. Dan tiba-tiba pada saat mau kembali ke Madinah, beliau menyadari kalau kalungnya hilang, hilanglah di mana gitu. Akhirnya dia turun dari sekedupnya, cari kalung itu di padang pasir. Karena memang mungkin nggak ada penerangan, nggak seperti sekarang gitu ya. Cari dalam waktu yang lama. Nah, para sahabat di situ tidak menyadari kalau Aisyah belum ada di sekedupnya. Saking memang Aisyah saat itu badannya ringan banget. Jadi mereka gotong gitu, nggak nanya Aisyah udah di dalam belum? Enggak, pokoknya digotong, taruh aja gitu ya. Nah, akhirnya Rasulullah dan para sahabat berlalu nih pulang menuju Madinah. Lah Aisyah saat itu begitu kalungnya ketemu, balik lagi ke untanya. Loh, kok udah nggak ada? Kok aku wes ditinggal gitu ya. Dan gak ada satupun orang di situ yang menyadari kalau Aisyah ketinggalan. Nah akhirnya Aisyah juga tidak bisa berbuat apapun. Ya gak ada HP, gak bisa tanya siapa-siapa, mau nyusul juga gak tahu arahnya kemana, sudah jauh gitu ya. Akhirnya beliau lakukan hanyalah menunggu saja di situ. Siapa tahu nanti ada yang sadar terus balik lagi. Itu harapan beliau. Akhirnya karena lama menunggu, beliau akhirnya ketiduran tuh di padang pasir itu. Nah memang ada salah seorang sahabat yang ditugaskan sama Rasul untuk nyisir bagian belakang gitu ya. Namanya Sofwan bin Mu'attal. Kemudian Sofwan itu begitu sampai di situ ngeliat itu apa kok berduduk hitam-hitam. Karena kan Aisyah udah pakai cadar gitu ya. Dan padang pasir kan, jadi hitam gitu wis berduduk ketok gitulah. Kemudian saat itu Sofwan masih tahu bagaimana wajah Aisyah karena pernah melihat wajah Aisyah sebelum ayat hijab turun. Dan ketika itu Aisyah wajahnya tersingkap lah. Nah ketika tersingkap kelihatan kan Sofwan langsung teriak innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu, kaget.
kok Ibunda Aisyah gitu. Nah Aisyah begitu menyadari kok ada orang yang ngucap istirja, bangun. Nah tanpa berbicara sepatah kata pun, Aisyah akhirnya naik ke atas untanya Sofwan dan dituntun sama Sofwan sampai ke Madinah tanpa berbicara satu patah kata pun. Gak kayak ibu kalau naik Grab gitu ya takut karo anunya ya, drivernya gitu ya. Dari mana Pak? Rumahnya mana? Anaknya berapa? Kan gitu ya. Hari ini sudah narik berapa kali ya? Kalau ibu gitu, bohong cuma kemana ya jagongan karo supire gitu ya. Jadi Aisyah sama Sofwan itu enggak, benar-benar diem sepanjang perjalanan, enggak yang kepo. Aisyah kok bisa kamu tadi ketinggalan? Habis ngapain? Oh alah ya Allah kesian. Lah ya toh coba oh ya aku ralah gitu Bu. Ya udah diem, benar-benar diem ya. Nah sampai Madinah itu sudah dalam keadaan siang hari, benar-benar siang bolong. Disitulah kemudian ada salah seorang tokoh Yahudi namanya tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul yang kemudian pertama menggembor-gemborkan isu perselingkuhan bahkan perzinahan tentang Aisyah dan Sofwan gitu ceritanya. Nah Rasulullah termasuk kemakan sama isu itu karena juga ayat belum ada penjelasan dari wahyu apakah memang Aisyah benar-benar bersih dari tudan atau enggak. Jadi enggak turun wahyu itu sampai 1 bulan Bu. Dan di situ Aisyah sakit, Rasulullah kok juga sikapnya kok berbeda gitu ya. Nah singkat cerita saat kemudian Aisyah di situ sakit kemudian minta diantar sama bibinya buang hajat, kan dulu buang hajat nggak ke kamar mandi ya, jadi cari tempat yang jauh dari pandangan manusia. Nah begitu kemudian cari tempat yang jauh dari pandangan manusia, bibinya ini kepleset sambil kemudian mengatakan celakalah Mistoh. Kemudian Aisyah nanya, loh bibi kok anakmu sendiri bu bilang celaka, kok nyumpahin anaknya sendiri. Kemudian bibinya di situ bilang, nah si Mistoh itu sehari-hari dan juga keluarganya itu di cover hidupnya sama Abu Bakar, sama bapaknya Aisyah. Dikasih makan, kasih tempat tinggal, pokoknya dibiayain lah. Kemudian ibunya nih bilang gini, apakah engkau tidak tahu berita di luar sana seperti apa Aisyah gitu? Loh berita apa? Kamu itu diisukan selingkuh dengan Sofwan dan yang nyebarkan berita itu adalah Mistoh, anaknya sendiri gitu ya, yang sehari-hari juga di cover sama Abu Bakar. Nah di situ Aisyah baru sadar, oh jadi selama ini sikap Rasul berbeda itu karena aku dituduh toh. Di situ Aisyah baru ngerasa sakit hati gitu ya. Kok ya Rasulullah tidak percaya sama aku, kok malah percaya sama omongan orang. Akhirnya ya sempet ya biasalah Bu, suami istri berantem. Akhirnya Aisyah memutuskan untuk udahlah aku pulang aja ke rumah ayahku gitu, ke rumah Abu Bakar. Jadi di situ sampai Rasulullah juga akan menceraikan Aisyah. Tanya dulu sama sahabat yang lain, gimana pendapatmu tentang Aisyah? Tanya sama pembantunya, kata pembantunya, demi Allah aku tidak melihat keburukan dari sisi Aisyah, kecuali Aisyah itu adalah wanita yang kalau dia masak nungguin adonan gandumnya itu mengembang, dia ketiduran bangun-bangun adonannya udah dimakan kambing, wes itu toh. Jadi Aisyah tuh nggak pinter masak gitu ya, pinter keilmuan tapi nggak pinter masak. Anggere kenteni panganan ngantek keturun, ya itu Aisyah ya. Sampai akhirnya itu aja, maksudnya keburukan yang nggak ada keburukan yang lain gitu. Nah barulah 1 bulan setelah itu turun ayat surat An-Nur nanti ya, sampai sekitar 11 ayat yang menjelaskan tentang bersihnya Aisyah dari tuduhan zina. Nah singkat cerita Abu Bakar yang kemudian menyadari bahwa anaknya berada di pihak yang benar dan bahkan keponakannya si Mistoh ini yang ikut menyebarkan berita itu padahal di cover kehidupannya, beliau akhirnya bersumpah, demi Allah aku tidak akan lagi mau meneruskan kebaikan yang aku lakukan kepada Mistoh. Nah jadi Abu Bakar bersumpah untuk tidak melanjutkan kebaikan selama ini. Disitulah kemudian Allah turunkan ayat yang menjelaskan tidaklah patut bagi seorang mukmin ketika dia bersumpah untuk menghentikan kebaikan yang sudah dia lakukan. Nah, jadi ibaratnya Allah tuh bilang, ya walaupun ponakanmu nih salah, tapi kamu bersumpah untuk meninggalkan kebaikan tuh ya nggak baik.
Jadi kamu ya harus langgar sumpahmu itu. Nah, maka ada kafaroh sumpah. Jadi ibaratnya saat kemudian turun ayat itu, Abu Bakar menyadari, ya Allah kok sampai turun ayat gitu ya. Akhirnya beliau mengatakan, baiklah demi Allah aku tidak akan memutuskan kebaikanku lagi pada Mistah. Tapi karena beliau sudah mengucapkan, demi Allah aku tidak akan berbuat baik lagi sama Mistah. Walaupun beliau melanggar sumpahnya untuk kebaikan, tapi tetap kena kafaroh sumpah. Gitu ya. Jadi kena dendanya itu ya karena melanggar sumpahnya, walaupun melanggar sumpahnya untuk kebaikan gitu loh, paham nggak? Misalkan kayak ibu mungkin marahan sama temen, wah demi Allah ra bakal aku arep anu karo dhek meneh, misalkan ya, nggak bakal arep jagongan, nggak mau main sama dia ke rumahnya, wis ra sudi aku, misalkan gitu nih. Tiba-tiba ibu baikan nih sama orang itu, akhirnya main lagi ke rumahnya. Nah, walaupun ibu melanggar sumpahnya untuk kembali menyambung silaturahim, tapi karena sudah terlanjur bilang demi Allah, nah itu ibu tetap kena kafaroh sumpah, gitu ya. Jadi nggak bisa hanya sekedar tobat aja, harus bayar denda. Bayar dendanya apa? Tadi memberi makan 10 orang miskin. Kalau tidak mampu, memberi mereka pakaian. Kalau tidak mampu, maka berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Inilah yang disebut dengan puasa kafaroh, gitu ya. Hukumnya wajib. Ya, paham ya? Kemudian nanti ada satu lagi selain puasa Ramadan, kemudian ada puasa kafaroh, ada puasa nadar. Nah, puasa nadar itu kan dia berjanji, bersumpah. Jadi, kalau kita bersumpah, ya wajib untuk melaksanakan sumpah itu. Tapi kalau ditanya, hukum nadar apa? Hukum melaksanakan nadar itu wajib. Tapi hukum bernadar itu ulama sampaikan hukumnya makruh, dibenci. Jadi kalau bisa ibu ndak usah bernadar. Karena bernadar itu sepelit-pelitnya orang, itu yang bernadar. Kenapa kok disebut sepelit-pelitnya orang? Ibu mau melakukan kebaikan, ngajuk ke syarat sama Allah. Ya Allah, aku mau sedekah sak yuto nek engko eto arisan. Nah, misalkan berarti kalau ibu nggak dapat arisan, nggak jadi sedekah 1 juta, kan pelit itu, ya. Ya Allah, nanti kalau anakku keterima PNS, aku mau puasa 3 hari berturut-turut. Loh berarti nek nggak keterima kan nggak jadi puasa. Padahal Allah itu kalau mau ngasih nikmat sama kita nggak pakai syarat. Masa ibu mau ibadah sama Allah ngajukin syarat? Kan kayak pelit banget gitu loh. Kan kita minta sama Allah, ya Allah berikanlah aku rizki bla bla bla. Misalkan ya, ibu doa pada saat tahajud, kan Allah nggak ngajuin, ya oke, tak lancarkan rezekimu, tapi syaratnya kamu tiap malam nggak boleh tidur dari habis isya sampai dengan malam hari kamu sholat malam zikiran terus ya. Kan Allah nggak gitu, Bu. Lah terus masa kita hitung-hitungan coba sama Allah? Allah juga nggak pernah loh pada saat kita bermaksiat terus ngurangin nikmat gitu. Oh kamu nek misalkan pengajian malah tidur, nanti matamu tak kasih belen, kan nggak gitu. Kan tetap aja gitu ya. Kita mau bermaksiat, kemudian Allah juga tidak mengurangi nikmat. Kita mau dikasih tambahan nikmat, Allah juga tidak mengajukan syarat yang berat untuk kita ibadahnya lebih gitu loh. Masa kita mau melakukan kebaikan aja ngajuin syarat. Makanya ibu kalau bisa tidak bernadar, nggak usah bernadar. Tapi yang Allah sukai itu tasyakur bin ni'mah. Tasyakur bin nikmah itu bersyukur terhadap nikmat. Misalkan gini, ya Allah alhamdulillah gak nyongko kok ya aku eto arisan, wes lah yuto tak sedekahke. Nah itu namanya tasyakur bin nikmah. Beda sama yang pertama tadi ya, beda sama yang engkau nek aku. Nah itu namanya nadar. Misalkan anak keterima, alhamdulillah ya Allah kok anakku keterima, wes aku tak sedekah, aku tak bagi-bagi tasyakuran misalkan ya, bagi nasi box sekian. Nah itu justru disukai sama Allah ya, tasyakur bin nikmah. Termasuk nanti, nah ini saya pengen ibu-ibu bedakan dulu ya. Kalau puasa
pada saat ulang tahun atau puasa weton gimana? Nah, mungkin nanti ada yang nanya juga, karena kalau orang Jawa itu biasanya suka ada weton-weton ya. Mungkin pada saat hari lahir gitu harus disedekahin, harus dipuasain gitu. Katanya kalau misalkan, oh lah anakmu sakit-sakitan, lah pas wetone kowe ra poso gitu ya. Nah, sebenarnya puasa weton itu tidak ada. Puasa weton nggak ada. Tapi gimana kalau kemudian yang disampaikan Rasulullah kan pernah bersabda ya dalam hadis berpuasa pada saat hari lahir beliau. Artinya itu bagian dari tasyakur nikmah, tapi tidak dilakukan secara rutin pada saat hari lahirnya. Nah, yang jadi kesalahan di antara kita itu dirutinkan. Jadi nek wetone kudu diposoni ya, itu yang nggak boleh. Tapi kalau alhamdulillah ya Allah, kok sampai dengan hari ini aku masih dikasih sehat. Di saat teman-temanku yang lain sudah pada sakit-sakitan, wes ya Allah sarana bersyukur, aku arposo, boleh. Tapi bukan pada saat hari lahirnya poso, enggak. Jadi bedakan antara memang ada amal-amal yang dilakukan Rasul itu sesekali saja, berarti ini nggak boleh untuk kita rutinkan, gitu ya. Ada memang yang menjadi sunnah yang memang dirutinkan. Contoh misalkan dalam sholat saja, itu kan ada sholat rawatib itu kan ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad, ada yang ditekankan, ada yang tidak ditekankan. Misalkan yang ditekankan tuh ada 12 ya, tidak ada di asar. Tapi sholat ba'diyah asar itu ada yang ghairu muakkad, ada yang tidak ditekankan. Berarti kalau kita mau ba'diyah asar boleh sesekali, tapi nggak boleh dijadikan sebagai rutinitas, gitu ya. Nah, ini cara mensikapinya. Jadi nanti memang ada dalil-dalil, misalkan kayak minum dalam keadaan berdiri. Memang harusnya kita minum dalam keadaan duduk, tapi Rasul pernah sekali minum dalam keadaan berdiri. Maka kalau mau minum berdiri, jangan terus-terusan terus ngambil. Rasul juga pernah minum berdiri, pisan tok, gitu ya. Bukan yang terus-terusan gitu maksudnya ya. Jadi memahami bahwa memang ada hal-hal yang nggak boleh dilakukan secara rutinitas. Ada yang boleh hanya sesekali saja, termasuk nanti poso weton itu tadi ya. Kalau wetonnya sendiri nggak ada, tapi tasyakur bin ni'mah itu disukai untuk kita lakukan. Nah, jadi kalau sudah terlanjur bernadar, ya tetap wajib untuk dilaksanakan. Tapi kalau belum bernadar, nggak usah bernadar karena hukumnya nanti makruh ataupun dibenci, gitu ya. Nah, kalau kemudian ibu puasa wajib, maka nanti dari segi tata cara itu sama dengan puasa wajib. Contoh misalkan, puasa wajib itu harus diawali dulu dengan niat. Kalau puasa sunnah, nggak perlu niat Bu sebelumnya. Contoh nih misalkan, ibu dari subuh belum makan apa-apa, terus sampai jam 11 tuh nggak lapar sama sekali, makan tuh juga nggak nafsu. Nah kebetulan pas hari Senin misalkan ya, duh kok nggak pengen makan ya. Aku yo ora luwe. Wes lah ini hari apa sih? Oh ini hari Senin. Wes lah timbangnya aku juga nggak lapar. Aku tak puasa aja. Boleh kalau puasanya sunnah. Ya. Jadi nanti mengambil dalil pada saat Rasulullah bertanya kepada Aisyah sudah di menjelang siang, "Wahai Aisyah, adakah makanan yang bisa kita makan hari ini?" Aisyah mengatakan tidak ada ya Rasul. Baiklah kalau begitu aku berpuasa. Nah berpuasa karena memang nggak ada makanan di hari itu. Tapi kalau ibu puasa wajib yang 3 itu tadi, nggak boleh. Misalkan nih sekarang belum makan apa-apa, oh iya, berarti aku dulu harusnya bayar kafaroh ya, kafaroh sumpah. Ya wes lah, hari ini aku tak puasa aja, mumpung dari subuh belum makan apa-apa. Nggak bisa. Karena puasa wajib itu untuk niatnya harus sebelum subuh. Harus sebelum fajar, nggak bisa niatnya ketika di pertengahan, gitu ya. Jadi kalau misalkan, ini dihati-hati lagi. Kalau misalkan ibu di malam itu, misalkan sebelum tidur udah niat, wes lah, oh iya aku masih punya utang puasa kafaroh, wes lah Bismillah besok aku tak puasa. Ibu sudah niat malam itu untuk puasa wajib, ternyata nggak bangun sahur. Kemudian subuh itu ya Allah kok ya nggak bangun sahur, wes lah besok aja puasanya, nggak boleh. Tidak bisa. Kenapa? Karena sudah terlanjur niat.
Tapi kalau puasanya sunnah, meskipun ibu sudah sahur kenyang, tiba-tiba habis pengajian gini, terus dijak jajan, ayo tak jajak ke, lah aku poso Alah, pisan-pisan. Poso apa sih? Ya poso sunnah iki ayamul bid misalkan gitu. Alah, nyenengke aku ayo to pisan wae. Rapopo sesuk yo iso lho poso ayamul bid. Nah, ibu nih membatalkan puasa sunnah demi menyenangkan hati teman. Maka ibu pahala puasa sunnah sudah dapat, pahala nyenengke teman juga dapat. Nah, ya. Jadi justru double pahalanya. Tapi jangan setiap kali puasa sunnah ibu njaluk jajake wae lo ya. Ya, jadi mentang-mentang puasa sunnah nanti ibu main ke tempat teman terus kan disuguhi ya. Ya jangan. Nah jadi beda ya kalau puasa sunnah memang boleh untuk kita batalkan di pertengahan walaupun nggak ada apa-apa gitu boleh. Cuman kalau puasa wajib, ibu walaupun tadi nggak sahur nih, kemudian tetap harus jadi puasa. Ternyata lupa kalau oh iya aku diundang hari ini ada pembukaan resto anyare konco ngajiku. Waduh ya. Ibu datang ke pembukaan resto baru, di situ makan sepuasnya, kok ibu puasa? Yo tetap wajib puasa. Nggak bisa dengan alasan lah ini disuguh, kesian, eman-eman, nggak bisa karena puasanya wajib. Nah, jadi emang berbeda Bu antara puasa wajib sama puasa sunnah. Makanya kalau sudah mau niat puasa wajib itu diingat-ingat dan dikuatkan. Maksudnya kayak besok aku poso loh ya. Makanya ketika dalam puasa wajib pada saat misalkan kita nggak kuatnya sampai batasan nek kamu nggak buka kamu pingsan sampai itu ibu baru boleh buka. Nggak boleh, aduh ya Allah enaknya ngeliat es teh jumbo tuh ya, seger banget. Wes lah, aku wong yo nggak sahur, tak buka aja lah. Besok lagi tak nyaur utangnya, nggak bisa kalau puasanya wajib. Bisa ya Bu, perbedaannya ya. Nah itu dari segi cara secara sederhana ya, secara simpel saja. Maka selain puasa wajib nanti ada puasa sunnah gitu ya. Nah, maka hukum puasa Ramadan wajib bagi setiap muslim yang telah balik, berakal, sehat, tidak sakit, mukim, tidak sedang bepergian, suci dari haid dan nifas. Artinya gini Bu, Ibu kalau misalkan memang ini secara simpel dulu dipegang, kalau kita tidak bisa puasa dan bisa untuk nyaur di kemudian hari, maka tidak dengan fidyah, tapi dengan qadha. Jadi fidyah itu buat siapa? Yang benar-benar sudah nggak mampu puasa di lain kesempatan. Makanya bagi wanita hamil, wanita menyusui, itu nggak fidyah Bu, qadha. Karena kan wanita hamil dan menyusui, dia sama ulama dikiaskan sama kayak orang sakit. Yang namanya orang sakit ya pasti akan sembuh gitu ya. Maka ketika dia tahun ini hamil, nggak puasa, bukan terus dia bayar fidyah. Tahun depannya nyusoni 2 tahun, fidyah lagi. Belum genep 2 tahun, hamil lagi. Fidyah terus mau sampai kapan puasanya? Jadi memang yang harus diambil dalil itu, ini banyak yang para perempuan tuh mengesampingkan gitu ya. Yang harus diambil dalil itu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu lebih baik buat kalian kalau kalian mengetahui. Berarti memang afdolnya tuh puasa. Jangan ngentengin apa-apa dikit fidyah, apa-apa dikit fidyah. Enggak. Fidyah itu bagi yang benar-benar enggak bisa puasa. Kalau bisa puasa di lain kesempatan ya qadha gitu ya. Jadi ketika misalkan pun kita punya orang tua yang misalkan bapak sudah sepuh, kemudian pertengahan Ramadan ini meninggal, maka masih punya utang puasa. Nah kita nih sebagai ahli warisnya, apakah bayarin utangnya atau bayarin fidyahnya? Nah itu tergantung dari kondisi bapak kita pada saat masih hidup, termasuk yang masih bisa berpuasa atau nggak bisa berpuasa. Kalau misalkan nih bapak kita walaupun sudah sepuh tapi masih kuat dan masih punya utang puasa di situ, meninggalnya mungkin kecelakaan gitu ya, sehingga kita wajib membayarkan utang puasa dengan berpuasa. Tapi kalau misalkan memang ya sudah sepuh ataupun sakitnya memang yang tidak bisa untuk sembuh, maka kita bayarkan fidyahnya, gitu ya. Nah, puasa itu hutangnya tidak bisa lunas dengan kematian seseorang.
Sehingga ketika keluarga kita ada yang masih punya hutang puasa, wajib bagi ahli warisnya membayarkan utang itu. Walaupun tidak ada keharusan harus bayar utang puasa sesuai dengan jatah warisan, loh, tidak ada. Misalkan nih, utang ibu ada 6, anak lakinya 2, anak perempuannya 1. Oh berarti lanangnya poso loro wedok siji. Ndak. Jadi nggak ada pembagian hutang puasa sama dengan warisan. Laki-laki harus lebih berhak, enggak. Artinya siapa yang memang kira-kira bisa untuk membayarkan hutang puasanya, bayarin utangnya. Bahkan misalkan ibu meninggal, kita yang membayar semua utangnya nggak apa-apa. Wes utang puasanya ibu aku aja yang nyaurkan, nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau kita nyaurin hutang puasa, maka menjadi wajib kan, itu tidak bisa digabung dengan nyaur utang kita sendiri. Aku yo jek duwe utang pitu, sisan wae lah niatku nyaur utangku dewe karo nyaurke utangnya ibu, ndak bisa. Jadi memang wajib itu dia harus sendiri-sendiri. Tapi kalau sunnah boleh ya. Kalau dari segi waktu, misalkan nyaur utang puasa itu apakah ada ketentuan waktunya? Tidak ada ketentuan waktunya, boleh setiap hari, boleh selang-seling, boleh di hari Senin Kamis, bebas, asal tidak di 3 hari yang secara sendiri puasa di hari itu tok. Sebenarnya sendiri itu hari itu tok puasa. Jumat saja, Sabtu saja, Ahad saja, itu yang nggak boleh. Nah, jadi kalau nyaur utang, ini besok hari Sabtu, aku kurang 1 nyaur utangnya, ya wes lah terakhir besok, nek Sabtu tok nggak boleh. Jadi pada saat itu salah seorang istri Rasulullah berpuasa di salah satu dari ketiga hari ini, Rasul bertanya, apakah kemarin kamu berpuasa? Tidak ya Rasul. Apakah mau kamu ikuti dengan puasa esok hari? Tidak ya Rasul, batalkan. Nah, jadi beliau berpuasa di hari Sabtu itu, kalau nggak salah Sofia, gitu ya, kan beliau orang Yahudi juga, keturunan Yahudi ya. Jadi puasa di hari Sabtu. Rasul tanya, hari Jumat kemarin puasa nggak? Enggak. Hari Ahad besok mau puasa nggak? Enggak, batalin. Nah, jadi nggak boleh yang Jumat tok, Sabtu tok, Ahad tok. Tapi kalau diikuti dengan sehari sebelum atau sehari sesudah, maka nggak masalah. Jumat Sabtu, gitu ya, Kamis Jumat, Jumat Sabtu, Sabtu Ahad, Ahad Senin, maka nggak masalah. Atau misalkan puasa Daud nanti Senin, Rebo, Jumat, Ahad, tidak apa-apa, walaupun tidak diikuti dengan 1 hari sebelum atau sesudah, tapi dia bersambung dengan hari-hari sebelumnya nggak apa-apa. Tapi nek benar-benar cuma di 3 hari itu selama 1 hari saja, itu yang tidak diperbolehkan, gitu ya. Nah ini dalam masalah waktunya. Jadi kalau misalkan gini, bisa jadi loh ada orang-orang anak-anak muda yang dia masih punya utang puasa sampai puasa Ramadan besok utangnya yorong lunas. Lu ada loh Bu yang kayak gitu? Ada nggak? Ada ya. Biasanya anak-anak muda itu, saya tuh juga sampai heran, ya Allah. Hari setahun itu 365. Lah utangmu kipitu, bisa-bisanya 365 hari yang Allah kasih, 7 hari aja kamu puasa kok ndak mampu, ki ora banget nemen gitu loh. Kan 1 bulan 1 aja, masa ya nggak bisa, berarti kan makan terus kan begitu ya. Nah jadi ada nih anak-anak muda kita yang seperti itu sampai tahun berapa kemarin tuh yo rung lunas gitu. Lah ini ulama sebagai bentuk kehati-hatian buat orang yang nyepelein puasa sampai dengan Ramadan berikutnya belum juga lunas, maka hukumannya adalah dikali lipatkan 2 untuk hutangnya. Nah jadi misalkan nih utangnya 7 sama tahun kemarin lagi 14, ya udah kamu nyaur berarti harus 28. Kenapa? Walaupun ini tidak ada dalil, tapi ulama mengambil sikap kehati-hatian. Ibaratnya kayak kamu tuh sama Allah udah dikasih nikmat, masa nyepelein kayak gitu? Ya karena kita nyepelein, kita harus nambahlah kebaikan, gitu ya. Maka dikali lipatkan 2, atau setiap kali puasa yang ditinggalkan dia nyaur utang plus fidyah. Jadi nyaur plus fidyah, gitu ya. Ini yang kemudian diambil pendapat oleh para ulama. Saking kehati-hatiannya, walaupun sekali lagi itu tidak ada dalilnya mana, nggak ada. Itu ulama saja berpendapat. Karena ulama kan memandang bahwa ayolah buat bi'isayyi'atil hasanat, ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan, gitu ya. Karena dengan kebaikan yang kita lakukan itu menghapuskan keburukan yang kita lakukan.
Nah, jadi buat teman-teman atau ibu-ibu gitu yang punya anak-anak gadis, sebentar lagi sudah Ramadan, tinggal Syakban tok kesempatannya disuruh buat nyaur utang. Ya, jangan sampai di Ramadan berikutnya. Kemudian sekarang kalau kita nanti biasanya memang akan terjadi perbedaan pendapat nih dalam menentukan Ramadan. Ya kalau sekarang kan sudah dirilis Muhammadiyah ya sudah menentukan tanggal 18 Februari. Maka nanti cara untuk melihat untuk menghitung apakah memang sudah masuk satu Ramadan atau belum, maka Allah menjadikan perjalanan bulan ya, perjalanan matahari itu kan sebagai acuan untuk kita, untuk waktu. Maka kalau kita bisa memilih antara dua metode, ru'yatul hilal ataupun hisab gitu ya, ikmal, maka kita mengambil metode ru'yatul hilal. Ini yang lebih kita utamakan. Jadi hilal itu apa sih? Hilal itu bulan sabit. Kalau bulan purnama tuh namanya badrun gitu ya. Tola al badru alaina gitu ya. Rasulullah disebut bulan purnama karena sempurna. Tapi kalau bulannya sabit tuh namanya hilal. Bedanya tuh kalau misalkan di dalam Islam itu kan satu bulan hanya 29 dan 30. Kalau kemudian di bilangan Masehi kan 30 31 gitu ya. Tapi kalau bulan Hijriah di dalam Islam itu nggak seperti patokan bulan Masehi yang bisa dihitung pakai belenduan gitu Bu. Kalau zaman saya kecil kan hitungnya pakai ini ya, kuku ini apa sih Bu namanya? Bukan kuku sih, ini apa namanya ya? Lekuan, selekuan inilah ya. Jadi kan dulu patokannya nek blenduk ki 31, nek jeglong 30 gitu ya. Januari, Februari, Maret gitu. Nah, kalau Masehi itu bisa hitungannya tetap begini. Kalau Hijriah tuh nggak bisa. Karena sebenarnya patokannya adalah bulan. Jadi bukan berarti Ramadan 30, Syawal 29 gitu ya, Dzulqa'dah 30, enggak gitu. Tapi tergantung dari hilal sebenarnya. Makanya ini yang lebih kita dahulukan. Maka Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Kalau kalian melihat hilal awal bulan itu, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau kalian juga melihatnya nanti kalau sudah selesai ya, masuk di bulan Syawal juga berbukalah. Fa in humma 'alaikum faqdurulah. Tapi kalau bulan itu tertutupi mendung atas kalian, maka genapkanlah jumlah menjadi 30 hari. Berarti metode pertama yang kita ambil bukan menyempurnakan bilangan jadi 30, melainkan hilal terlebih dahulu, gitu ya. Maka bisa jadi 29, bisa jadi begitu. Tergantung dari hilalnya tadi. Maka biasanya orang-orang yang memang mereka concern di bidang ilmu perbintangan, bukan ilmu perbintangan zodiak loh ya. Maksudnya ilmu nujum ini, orang-orang yang memang paham astronomi, melihat ini berapa derajat. Masuk bapak saya dulu tuh memang menjadi tim ru'yah. Nah, namanya tuh ru'yah dari kata ro'a, yaro, ru'yatun melihat. Kalau ibu misalkan lihat ada orang kesurupan terus mau didoain, itu namanya ruqyah. Pakai Q, ruqyah. Jangan salah, nanti kalau ibu misalkan melihat ada orang yang kesurupan, diruqyah wae gur dideloki ora mari nanti Bu ya. Karena ruqyah artinya melihat. Nah, jadi ru'yatul hilal. Biasanya kalau dulu saya suka melihat bapak saya, ru'yatul hilal itu dilaksanakan di tanggal 29 Syakban. Kemudian biasanya ke daerah pantai yang memang bisa melihat bulan dengan mata telanjang, maksudnya tidak terhalang ya. Bapak tuh dulu biasanya ke Jogja, ke Gunung Kidul gitu. Nah biasa udah siap-siap tuh dari habis duhur gitu. Saya nanya, Pak mau kemana gitu? Mau ru'yatul hilal? Oh iya gitu. Bawa kopi, bawa apa gitulah. Karena di sana memang menunggu sampai mataharinya terbenam. Nah udah berangkat nanti biasanya memang ba'da maghrib sudah mulai kelihatan ini bulannya apakah sudah sekian derajat. Itu yang orang-orang yang tahu inilah ya, ngerti astronomi gitu. Kemudian nanti